Gimana anak-anak hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, baik. Sebelum Bapak mengisi materi pada kesempatan pagi hari ini, seyogyanya sebelum kita melakukan pekerjaan, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Pri memori. Baik, terima kasih. Setelah kita berdoa bersama, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya akan mengsen satu persatu mulai dari Amir hadir Pak. Ridwan hadir ya. Baik, Tri memori. Baik anak-anakku sekalian, sebelum ke materi, Bapak ingin menyampaikan tujuan pelajaran pada pagi hari ini. Bahwasanya untuk pertemuan kali ini kita sampai pada bab yang keempat, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan makna zakat, kemudian mempraktekkan zakat, kemudian mempunyai rasa empati dan peduli kepada sesama dari makna zakat tersebut. Baik anak-anak sekalian, kita langsung saja ke materi pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu zakat, infak, sedekah dan hadiah. Sebelumnya Bapak pengen tahu, ada yang sudah tahu belum tentang zakat, atau bahkan ada yang sudah pernah mengeluarkan zakat? Halo. Ya. Hai. Halo. Yuk semangat. Ya, baik. Untuk selanjutnya, zakat menurut bahasa itu adalah tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sebagaimana firman Allah yang tertera atau yang tersurat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, khud min amwalihim tutahhirukum wa tuzakkihim biha, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Bahkan zakat secara istilah adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah yang kita kenal sebagai zakat jiwa. Kemudian yang kedua, zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, zakat fitrah. Sebagaimana kita sudah maklum, setiap datang bulan Ramadan, pasti di akhir bulan Ramadan itu kita semua melaksanakan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu menurut bahasa bersih atau suci, sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, lalu bagaimana, siapa saja yang berkewajiban zakat? Ada yang tahu? Amin. Ridwan, siapa saja yang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah itu? Semua orang Pak. Zakat fitrah harus bayar. Ya, bagus. Ya, jadi semua orang yang mampu untuk zakat mal. Ya, zakat fitrah dulu ya. Ya, zakat fitrah. Ya, baik ya. Pada dasarnya
semua yang bernyawa atau semua yang hidup yang mendapati bulan Ramadan itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian tata caranya mengeluarkan zakat fitrah itu seperti apa? Ya, zakat fitrah itu dikeluarkan berupa makanan pokok suatu daerah. Coba selain daripada beras, ada lagi yang memang merupakan makanan pokok di negara lain, seperti di negara-negara luar itu kan gandum, korma. Nah, maka zakatnya ya berupa makanan pokok di daerah tersebut. Kemudian tentu kita sudah terbiasa setiap kali datang bulan Ramadan. Berapakah yang dikeluarkan untuk zakat fitrah itu? Silakan ngacung yang tahu. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan anak-anakku dibuka buku Pendidikan Agama Islam halaman 48-49 terkait dengan zakat, infak, dan sodako. Silakan diberi waktu ya 5 menit. Kalau sudah selesai, nanti akan Bapak kelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama A, itu silakan dibuat zakat fitrah itu berupa apa? Artinya dikelompokkan. Ya. Kemudian untuk kelompok B itu silakan cari contoh infak. Kelompok yang C-nya silakan cari contoh tadi zakat, infak, sedekah. Kemudian yang kelompok yang D-nya hadiah. Silakan berunding ditulis contoh-contoh daripada infak. Ini yang kelompok yang pertama A itu silakan cari zakat, contoh zakat, termasuk zakat nanti zakat fitrah itu ada berapa macamnya gitu kan, termasuk dengan contoh-contohnya. Kemudian yang kedua infak, yang kelompok B infak. Ya, nanti ditulis di sini ya, sedekah dan hadiah. Itu barangkali terkait dengan proses pembelajaran kali ini. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu siswa dituntut untuk lebih aktif, kemudian didampingi atau diarahkan oleh guru. Baik, kalau memang sudah selesai, Bapak akan merefleksikan dari mulai zakat fitrah, kemudian zakat mal, yang dimana zakat mal itu terdiri atas 8 mustahik. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta, selain itu ia juga tidak memiliki pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu adalah miskin. Miskin itu punya harta tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya amil. Amil itu adalah petugas yang dibentuk bisa dari pemerintah, dalam hal ini Bajnas atau Lajisnu, kemudian di SK-kan menjadi amil. Itu juga bisa dapat. Kemudian yang keempat
mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, atau kalau sekarang mah yang keimanannya itu masih tipis. Keimanannya masih tipis. Kemudian rikob. Rikob itu adalah budak. Jadi budak. Jadi hamba. Kalau sekarang kan ya sudah tidak ada kalau sekarang. Kemudian gorim yang keenam. Gorim itu yang ditimpa hutang yang tidak bisa mampu dibayar. Kemudian sabilillah adalah sekelompok orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang-orang yang sedang atau akan melakukan perjalanan. Kalau sekarang itu kan bisa dikatakan orang-orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren. Itu 8 asnaf yang mustahik yang dapat dari zakat tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya infak. Infak itu berasal dari kata nafako, yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah. Infak juga bisa dikatakan dibagi menjadi dua, ada infak yang wajib dan ada infak yang sunnah. Infak yang wajib terkait dengan yang selanjutnya sedekah. Artinya yang sunnah itu kan tidak ada batasan dan tidak ada nisab, tidak ada haul. Di mana kita mampu untuk bersedekah maka ya boleh bersedekah. Kemudian sedekah, ya sedekah juga terutama terhadap orang tua. Sedekah itu tidak hanya berupa harta, tetapi berupa tingkah laku, berbakti kepada orang tua, itu juga bisa dikatakan dengan sedekah. Termasuk yang paling ringan dan sering kita lakukan kesehari-harinya adalah tersenyum. Itu sedekah ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hadiah. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang ya dengan maksud untuk memberikan rasa hormat atau idkhul surur, seperti ketika anak menjadi juara, ketika suami memberikan hadiah kepada seorang istrinya, kemudian istri juga memberikan hadiah kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, kakak kepada adiknya, dan seterusnya. Baik, yang terakhir sekali, hikmah daripada mengeluarkan zakat, infak, sodako dan hadiah adalah yang pertama melipat gandakan rezeki. Sebagaimana ya sudah familiar, ya barang siapa yang bersedekah maka akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang kedua menghapus sifat kikir. Yang ketiga membersihkan harta. Yang keempat menolak musibah. Yang kelima membantu orang lemah. Baik anak-anakku sekalian, nanti setelah tadi Bapak sampaikan, adakah yang belum jelas atau belum dimengerti? Oke, baik. Kalau mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti, silahkan nanti tugasnya dikumpulkan sekarang. Dari kelompok A silahkan dikumpulkan, B dikumpulkan, C dikumpulkan, dan D juga dikumpulkan. Alhamdulillah, setelah Bapak koreksi, ternyata ya anak-anakku sekalian dapat menangkap apa yang di materi yang disampaikan oleh Bapak tadi. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari Bapak. Mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Baik, Bu Nunung, bagaimana Bu Haji? Ini mau menyampaikan sesuatu, berikan masukan. Langsung saja Pak, tidak sekalian. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung beranjak kepada